Kalau untuk orang yang disfagia dengan diabetes mellitus, mari kita bahas lebih lanjut mengenai makanan cair. Nah, makanan cair itu sendiri sebenarnya ada 3 jenis, tapi untuk orang yang mengalami kesulitan menelan, mengunyah, mencernakan makanan padat, atau yang mengalami penurunan kesadaran, makanan cair yang diberikan adalah makanan cair penuh. Dan makanan cair penuh itu dia ada 2 jenis, ada yang dari formula rumah sakit. Biasanya rumah sakit itu punya resep tertentu tersendiri untuk membuat makanannya. Dan yang kedua adalah formula komersial. Untuk formula komersial biasanya bisa diberikan atau dibeli juga di minimarket. Jadi bisa gampang untuk pasien yang mengalami kesulitan menelan, terus terpasang NGT dan dibawa ke rumah. Jadi bisa menyediakan makanan sendiri gitu. Tapi biasanya sebelum pulang itu dibekali dulu atau di edukasi terlebih dahulu oleh ahli gizi yang ada di rumah sakit itu untuk pemberian susunya, mulai dari perhitungan kalorinya, pemberian seharinya berapa kali, terus asupan cara pelarutannya bagaimana, biasanya diedukasi terlebih dahulu. Aku dapat pertanyaannya tuh, kalau untuk orang yang disfagia dengan diabetes mellitus, dia dapat resep dari rumah sakit yang merawatnya itu adalah susu diabetasol. Nah, dia bertanya, apakah boleh diberikan jus atau lain sebagainya karena sudah 1 bulan asupannya hanya itu. Mungkin keluarganya ngerasa kasihan kali ya, asupannya cuma itu doang. Nah, selama masih terpasang NGT, memang asupan yang tepat adalah diet cair terlebih dahulu atau susu tadi. Dan untuk penggunaan susunya memang untuk pasien diabetes yang gampang itu susunya ya merek yang itu yang kakak itu sebutkan. Cuman sebenarnya masih ada lagi untuk pasien diabetes mellitus, jenis susunya itu adalah yang indeks glikemik rendah. Kalian bisa cari sendiri di googling, itu ada beberapa selain susu yang tadi yang disebutkan. Itu ada jenis susu lain yang memiliki indeks glikemik rendah. Jadi kalau diberikan jus ini itu nggak tepat indikasinya. Itu adalah indikasi pemberian makanan cair jernih. Makanan cair jernih itu diindikasikan untuk orang yang mengalami mual muntah, makanan tahap awal pendarahan di saluran pencernaan, atau untuk sebelum dan sesudah operasi tertentu. Nah, kalau sudah dilepas NGT-nya dan dibawa pulang, misalkan udah dilepas, udah mulai bisa oral makanannya, itu bisa diberikan makanan cair kental, jadi 1 tingkat di atas makanan cair penuh ya gitu. Untuk jenis makanan yang bisa diberikan itu bisa mulai dari kayak sup, puding, terus juga yang lembut-lembut itu bisa setelah peralihan dari pemasangan NGT gitu. Semoga membantu ya Kak ya. Terima kasih.